kalau Gencar sendiri, kalau misalnya kita bicara trip bersama Prudential, itu yang paling berkesan bagi Gencar tuh trip yang mana, Gencar? Ya, Pak, saya itu 22 tahun. Dari saya kecil sampai umur 22 tahun belum pernah pergi ke luar negeri, Pak. Jadi saya bersyukur sekali saya pergi ke luar negeri itu karena dapat dari Prudential. Terus terang, Pak, sebelum COVID saya udah bosen banget, Pak, pergi ke luar negeri, Pak. Bukan sombong, kan Pak. saking seringnya ya. Saking seringnya Prudential kasih. Ya. Tapi kalau Pak Luki tanya sekarang, saya kangen banget, Pak, pergi ke luar negeri, Pak. Beda gitu ya, pengen keluar lagi gitu ya. Pengen keluar rumah kita ini, Pak, liburan, Pak. Nah, kalau ditanya mana yang paling favorit buat saya adalah, Pak, saya dapat satu perjalanan dari Prudential. Saya bisa mengunjungi panggung Piala Oscar. Oh, dapat pialanya juga nggak, Gencar? Bukan, Pak. Waktu itu jadi saya bukan diundang sebagai kontestan terbaik, bukan, Pak. Tapi Prudential mengadakan satu acara memberikan penghargaan terbaik buat agent dan leader terbaik. Nah, saya mendapatkan itu, saya berangkat dan saya sangat kaget, Pak, karena satu gedung itu disewa khusus sama Prudential untuk kita. Bahkan, ini di kota mana, Pak ya? Sorry, ini kota mana, Pak ya? Ini di Los Angeles, Pak, Amerika. Oh, okay. Jadi ini Prudential memang sulap, Pak. Jadi Prudential sewa paparazzi bohong-bohongan, sewa figuran gitu ya. Jadi kita digelar di karpet merah sampai masuk ke dalamnya di entertain luar biasa, Pak. Saya salut sama Prudential dan saya bangga di situ. Kalau punya uang banyak belum tentu bisa, Pak, dapat fasilitas seperti ini gitu. Iya, pasti. Karena kalau masuk ke gedungnya aja belum tentu bisa kita kan. Ya. Mau bayar berapapun. Jadi Pak Gencar itu mata bahwa kalau misalnya kita bisa traveling bersama Prudential, orang mungkin ngomongnya gini, traveling mah biasa gitu kan. Tapi kalau traveling bersama Prudential itu sangat berbeda. Kenapa? Prudential akan selalu mencari hal-hal yang unik. Ibaratnya kalau kita berangkat sendiri pun belum tentu bisa gitu loh, ya kan? Betul, Pak. Saya juga teringat, Pak, waktu itu Prudential adakan destinasi ke Barcelona. Luar biasa loh, Pak. Itu stadion Nou Camp punya Barcelona di-booking sama Prudential khusus kita. Bahkan dibikin semacam lampu spotlight, lambang Prudential, di sampingnya lambang Barca, Pak. Wah, luar biasa itu, Pak. Itu kalau sepak bola pasti suka, Pak. Pasti. Jadi dan tahun depan ini kita ke London loh, Pak. Iya, tapi pasti ada sesuatu yang unik lagi ya, begitu. Betul. Itu luar biasanya kalau kita bicara tentang Prudential ya, selalu membuat jalan-jalannya itu unik. Jadi ibaratnya pun kita pulang tuh dengan rasa puas gitu loh. Ya. Oke, nah Gencar, saya mau nanya nih. Ya. Selalu orang bilang begini kalau orang awam, wah jangan masuklah ke industri asuransi, lu bakal jualan aja kerjaannya, gak bakal kemana-mana, gak ada karir. Ya kan, jual aja. Nih pas jual, pas nggak bisa jual, out langsung. Benar atau salah tuh, Gencar? Ya, kalau pemahaman itu menurut saya salah, Pak, dari apa yang pengalaman yang sudah saya lakukan. Kita tidak selamanya jualan. Memang betul, Pak, untuk membangun sebuah bisnis, sebuah usaha, pasti kalau kita mau sukses, kita adalah orang yang mengerti bisnis itu. Kalau ibarat kata kita punya satu toko gitu ya, Pak, pasti kita adalah orang yang memang bisa menjual. Setelah bisa menjual, harusnya kita bisa membuat toko itu semakin maju, membentuk tim, lalu habis itu bisa menduplikasikan lagi seperti itu, Pak. Oke. Boleh nggak Gencar, Gencar sedikit memperlihatkan bagaimana caranya kita bisa duplikasi Gencar? Menurut pengalaman Gencar. Nah, ini ilustrasi ya, Pak. Ini semacam ilustrasi yang bisa dikonsepkan supaya teman-teman lebih jelas. Jadi tahun pertama kita sebagai seorang agent, betul di situ kita harus menjual, Pak. Kita harus menjadi seorang agent, kita jualan dalam arti supaya kita mengerti bisnis ini. Kita menjadi berprestasi. Setelah itu kita mulai yang namanya membangun bisnis, Pak. Jadi setelah kita jadi agent, kita membangun bisnis, kita menjadi seorang associate agency director. Ini adalah seorang leader, Pak. Nanti mungkin setelah ini bisa dijelaskan lebih detail seperti apa menjadi seorang associate agency director. Nah, kita memanage tim. Setelah kita memanage tim, kita akhirnya membesarkan tim kita, Pak. Tahun berikutnya kita akan menjadi seorang agency director. Kita membesarkan, kita menjadi lebih besar lagi. Lalu setelah itu kita menjadi agency director,
kita waktunya untuk memperbesar dan menduplikasi, Pak. Di tahun keempat, kita menjadi yang namanya senior agency director. Kita menduplikasi, membuat semacam bisnis franchise, kalau saya tadi bilang passive income, Pak. Kita cetak, setiap tahun kita punya 3, kita buka cabang franchise kita 3, Pak. Jadi ada 3 orang AD. Jadi dari kita membangun, kita membesarkan, dan kita menduplikasi bisnis kita, Pak. Sehingga teman-teman mungkin melihat saya 2005 sebagai seorang agent. Sekarang saya adalah seorang leader dengan punya leader lagi di bawah saya, grup saya ada 250 leader. 250 leader, itu udah satu PT itu kayaknya itu, Pak. Ya, tapi dari sesuatu yang besar, Pak, saya ingat dengan statement dari almarhum Mak Erot, Pak. Segala sesuatu yang besar itu dimulai dari yang kecil, Pak. Oh, gitu ya. Kalau kita mau berhasil yang besar, kita ingat kita harus dari kecil dulu. Nah, ada ilustrasi setelah ini saya mau kasih lihat. Next. Nah, dari kecil seorang gencar dari agent menjadi seorang agency director. Lalu mengajak 18 temannya, timnya di awal. Inilah yang menjadi bisnis franchise di awal. Setelah itu kita duplikasikan terus, Pak, setiap tahun. Sehingga akhirnya saya mempunyai 250 leader dan juga lebih dari 3.000 agent, Pak. 3.000 lebih, itu ibaratnya kalau PT itu besar sekali loh, Gencar. Ya, belum tentu satu PT itu punya 3.000 karyawan loh, Gencar. Ya. Betul. Dan banyak orang terjebak, Pak, dalam pemikiran berpikir yang besar. Menurut saya berpikir yang besar itu penting, perlu. Tapi dalam berpikir yang besar perlu dimulai satu langkah awal yang pasti. Menjadi seorang agent dan berprestasilah di situ. Sekali lagi, Pak, saya ingat banget dengan almarhum Mak Erot itu sangat bagus, Pak. Dari yang kecil kita harus mulai itu menjadi besar. Tuh, jadi kalau kita lihat dari kepamparannya Pak Gencar tadi, ibaratnya ya semua itu dilakukan dari hal yang sederhana dulu, nggak usah mikirin macam-macam dulu, benar ya Gencar ya? Betul, gitu kan? Nah, jadi kerjakan apa yang kita bisa kerjakan di depan dulu nih. Nah, kalau misalnya kita kerjakan apa yang bisa kerjakan di depan, konsistensi kita jaga, ya kita akan menjadi besar gitu loh ya. Oke, nah sekarang kalau misalnya kita lihat nih sistemnya Gencar, coba kita lihat dari segi angka-angka ya Gencar. Kita diskusi, Lady juga diskusi dah kita ya. Yuk kita lihat slide berikutnya nih. Jadi anggaplah kita itu di Prudential, ibaratnya nih slogannya adalah promosi di tahun pertama nih. Karena itu bisa terjadi, gitu ya, benar ya Gencar ya? Ya. Nah, anggaplah sekarang kita cari omset nih. Kan Gencar tadi bilang bahwa tahun pertama memang kita harus menjual. Karena kenapa? Menjual itu berarti kan kita tahu lapangan itu bagaimana. Benar ya Gencar ya? Betul. Nah, Lady juga gimana? Nah, itu juga sama Lady ya di sini ya. Nah, kalau misalnya omset tahun pertama, anggaplah itu adalah 400 juta. Orang pasti bilang, 400 juta ngeri banget angkanya. Gede banget. Tapi kan ini kan 400 juta yang disetahunkan, Gencar. Benar ya Gencar ya? Ya, betul. Nah, kalau misalnya kita tidak setahunkan, nah itu lebih kecil lagi angkanya. Nah sekarang dalam 400 juta itu kita itu nggak kerja sendiri. Kenapa? Dalam tahun pertama kita juga mengajak teman-teman kita untuk join sama kita. Benar ya, Gencar Lady ya? Ya. Nah, jadi misalnya 400 juta omset itu hanya 200 yang kita kejar. 200 juta itu kalau disetahunkan, kalau misalnya kita lihat per bulannya berapa ya, itu kan disetahunkan. Itu hanya 16 juta per tahun gitu loh Gencar. Benar kan? 16 juta per tahun, kita carilah satu bulan 3 orang, satu orang 500 ribu. Konsisten saja gitu loh Gencar, ya kan? 1 tahun, sebulan cari 3 orang, 3 orang, 1 orang 500 ribu. Nah sekarang 500 ribu beli asuransi, sekarang gimana Gencar? Bisa gak? Ya, jadi cari premi 500 ribu, Pak. Itu zaman saya 2005, Pak. Nah, kalau sekarang zaman 2020, 500 ribu itu kecil sekali, Pak. Kalau kita parkir mobil aja seharian, Pak, selama sebulan, itu udah lebih dari itu, Pak. benar. Jadi Lady saya gimana, percaya bahwa sebenarnya setiap orang yang bekerja dan concern dengan yang namanya kesehatan, asuransi, dana perlindungan, dan dana jaga-jaga, asalkan kita mampu menjelaskan dengan baik dan benar, harusnya menyisihkan 500 ribu itu setiap orang yang bekerja tidak sulit, Pak. Oke, jadi intinya kalau kita ingin sukses di Prudential, ini sistemnya nih.
Berarti tahun pertama kita menjual dengan 200 juta premi yang sudah disetahunkan. Berarti ibaratnya itu kita mencari setiap bulan 3 orang, 1 orang omsetnya sekecil-kecilnya nih 500 ribu. Tapi kita lakukan itu secara konsisten setiap bulan dan kita mengajak 5 dari teman kita untuk masing-masing ikut Prudential dan mereka punya omset itu 40 juta api. 40 juta itu kan sudah disetahunkan juga. Berarti kalau misalnya kita lihat nih, 1 tahun mereka hanya cari 6 nasabah, 6 nasabah 1 orang 700 ribu lah gitu loh. Udah bisa gitu loh, 6 nasabah doang dalam 1 tahun gitu loh. Ya kan? Nah, setelah itu kalau kita sudah mencapai 400 juta api, ya, barulah awal tahun depan kita bisa menjadi Associate Agency Director. Nah, di sini dia nih, ya. Jadi intinya ini adalah jalannya nih, ya kan? Jalannya membangun bisnis, Pak, tadi, Pak. Betul. Tahun pertama tentunya kita menjual. Tapi kita juga ajak nih teman-teman kita. Teman-teman kita, mereka juga menjual. Awal tahun kedua kita menjadi Associate Agency Director. Nanti setelah itu duplikasi lagi. Awal tahun ketiga seperti Pak Gencar tadi bilang menjadi Agency Director. Jadi intinya nih, kalau kita lihat dalam 2-3 tahun saja, 2-3 tahun aja kita sudah bisa dapat promosi. Ya kan, sudah pasti, asalkan kita capai angka sudah pasti promosi gitu ya kan. Nah, gimana lagi kita kerja begini? Betul. Karena kadang-kadang pun yang promosi itu kan kita bisa enggak. Tapi kalau di Prudential, asalkan kita capai targetnya, sudah pasti kita bisa kembangkan tim kita. Benar ya, Lady ya? Benar banget, Pak. Semua targetnya sama, Pak. Oh, oke. Pak Luki sedikit tambahin ya, Pak. Sure, ya. Yang saya bilang tadi, banyak orang itu terjebak dalam pikirannya sendiri, berpikir bagaimana nih mau yang besar tapi tidak berpikir yang langkah awal gitu. Kalau saya melihat hanya dimulai dari diri sendiri. Selama diri sendiri bisa mencari seperti yang Pak Luki bilang 200 juta api itu kalau kita rata-ratakan tadi 16 juta preminya gitu ya Pak ya. Nah itu saat kita lakukan itu sudah pasti cepat atau lambat teman-teman, saudara, kenalan kita itu akan otomatis melihat kita, Pak. Prinsip ada gula, ada semut. Saat kita berhasil, orang akan melihat apa yang kita jalanin itu bisa lebih mudah gitu. Buktinya orang-orang yang saya ajak, orang-orang pertama yang saya ajak, itu adalah orang-orang dekat semua, Pak. Salah satunya ada teman istri saya yang dari SD, SMP, SMA. Akhirnya melihat istri saya bisa, dia ikut, Pak, gitu. Jadi mulai dari langkah awal yaitu diri sendiri. Setelah diri sendiri, bagaimana dapatin? Pasti akan ada gula, ada semut, Pak. Oke. Jadi kembali lagi ya, seperti tadi Lady katakan, kita harus buktiin diri dulu sendiri, ya kan? Baru orang lain akan lihat, oh, Lady bisa nih. Udah, kalau Lady bisa, saya juga bisa, gitu. Ya, oke. Ini sekarang kita sudah masuk ke tanya jawab ya. Nah, karena kan kalau saya lihat ini ada 47 pertanyaan yang ditanya nih. Jadi saya akan buka ya. Saya akan buka dan kita akan pilih satu atau dua nih yang kita lihat. Oke. Nah, ini sebentar ya. Saya lihat dulu pertanyaannya. Oke, ini dia nih. Ini pertanyaannya biasanya kalau sebagai orang awam, proses sebagai orang awam saya juga tanya nih. Nah, mungkin ke Bu Lady dulu nih, kita lihat di sini. Oke. Lady, ini kan kalau kita lihat Lady kan sukses sekarang. Nah, cuman kan pada saat Lady itu membangun bisnis, pada saat Lady itu menjadi agent, itu kan tidak semua membeli. Ada juga yang menolak, ada juga yang menunda, ya kan? Nah, itu bagaimana Lady Lady melihat penolakan atau penundaan gitu pada saat itu? Bagaimana reaksi Lady sendiri gitu loh? Nah, seperti tadi saya ceritakan di tahun pertama itu banyak banget sebenarnya nggak ada satupun teman yang masuk gitu ya Pak ya. Jadi ketika itu saya konsultasi sama leader saya tanya kenapa teman-teman saya sendiri event pun nggak mau masuk sama saya. Nah jadi leader saya menceritakan bahwa sebenarnya mereka mungkin bukan menolak Lady, tapi mereka hanya menunda. Menunda pertama mungkin memang kondisi mereka mungkin dalam keadaan yang tidak bisa membeli. Kedua, mungkin mereka mau lihat kamu dulu, Lady. Kamu jadi agent-agentan atau agent yang memang bertahan dalam bisnis ini, memang agent yang akan konsisten dalam bisnis ini. Jadi kamu cuma tinggal perlu buktikan kepada mereka bahwa kamu memang bertahan di bisnis ini.
Jadi mindset itu Pak, saya bawa sampai sekarang. Penolakan itu sama dengan penundaan. Karena pasti mereka akan membeli dari kamu cuma entah kapan. Mungkin 3 bulan lagi, tahun depan, 5 tahun lagi, kita nggak akan pernah tahu. Cuma dipastikan ketika teman-teman itu mau membeli lagi sama kamu lagi, pastikan kamu masih berada dalam prudential. Seperti itu Pak, jangan sampai diambil orang lain. Jadi intinya kalau saya lihat itu adalah penolakan awal itu penundaan gitu ya. Ya, benar Pak. Karena cepat atau lambat pasti mereka beli gitu ya. Ya, kalau saya membuktikan diri saya sebagai agent yang konsisten, cepat atau lambat pasti mereka akan beli sama saya Pak. Oke, dan penolakan itu pada saat kita dapat penolakan, kita move on lagi dong, mencari orang lain dong berarti ya. Iya, cari lagi yang lain Pak. Oke. Nah, Gencar nih. Ini ada satu lagi pertanyaan nih. Oke. Bagaimana jika saya seorang pemula dan belum mempunyai network? Bisa nggak saya sukses? Gencar. Ya, kalau misalkan berpikirnya network Pak, network itu bisa kita cari Pak. Saya membayangkan gini loh, bagaimana kita membangun sebuah bisnis kalau kita sendiri tidak berusaha untuk berkenalan dengan orang lain. Nah, berkenalan dengan orang lain dimulai dari mana? Langkah awal menurut saya Pak, banyak orang sekali lagi terjebak dalam pikirannya. Padahal kalau bisa dilihat dari phone book, dari contact number, WhatsApp yang ada di handphone, coba diurutkan dari huruf A sampai dengan huruf Z. Berapa banyak orang di sana? Nah, kadang kita terjebak dengan pemikiran kita, wah takutnya mereka sudah punya, mereka susah dihubungi dan segala macam. Padahal belum dimulai dalam langkah awal Pak. Jadi saya tidak harus punya network, jalankan dulu, dimulai dari diri sendiri, buka phone book, cari huruf abjad A Pak. Coba ada berapa banyak di situ. Mulai dari A ke B, dari B ke C, dari C ke D. Seterusnya begitu Pak. Oke. Jadi walaupun kita nggak punya network, ya asalkan kita mau cari itu sudah pasti ada deh, ya kan? Betul. Oke. Sebentar ya, kita lihat satu lagi. Oke, ini dia nih. Mungkin tadi saya sudah bahas mengenai work from home ya, tapi ini pertanyaannya adalah begini. Bagaimana menjual? Kalau tadi kan saya bicaranya adalah aktivitas lah ya, tapi ini pertanyaan adalah bagaimana kita bisa menjual dalam keadaan work from home? Apakah bisa? Nah, pengalaman Gencar sendiri gimana nih pada saat menjual gitu loh dari work from home ini situasinya? Ya. Satu, dalam kondisi work from home ini, saya cuma berpikir bahwa setiap orang bisa kita hubungi karena mereka di rumah. Dan kedua, yang saya luar biasa adalah support dari perusahaan kita. Perusahaan yang sangat komitmen membantu kita dan juga membantu nasabah di luar sana. Mereka menyediakan semua serba virtual dan digital Pak. Prudential melaunching caranya bagaimana kita bisa tetap memprospek, bertemu, bercerita tentang produk kita. Ada satu sistem dari Prudential baru launching cekatan Pak. Jadi kita virtual face-to-face selling, Pak. Oke, ada ya programnya ya? Virtual Ada, face-to-face Pak. selling? Betul. Prudential sudah sediakan semua buat kita. Jadi tanpa kita harus keluar rumah. Sebagai seorang sales kan biasanya tatap muka. Seorang agent tatap muka. Ketemu gitu Pak, di mall segala macam ya Pak. Sekarang sudah ada virtualnya Pak. Semua serba cepat. Bahkan hitungan menit Pak, bisa langsung isut Pak. Oke. Jadi ibaratnya sistemnya udah ada, tanpa kita ketemu sama orangnya itu bisa kita jalankan gitu ya, bisa kita menjual juga gitu ya. Betul. Saya percaya komitmen Prudential sangat besar Pak, dan saya yakin Prudential akan terus memperbaiki dalam hal-hal yang ada saat ini. Kita di rumah pasti dipersenjatai dengan senjata-senjata yang lengkap ibaratnya Pak. Mungkin juga dengan produk baru, sistem yang baru gitu. Dengan aplikasi semua lewat handphone Pak, lewat virtual. Oke. Kalau Lady sendiri, pengalaman Lady gimana dengan work from home ini? Ya, dengan menjual gitu loh. Sama Pak, karena sudah didukung Prudential begitu banyak yang memudahkan, jadi lebih gampang menjual. Hanya duduk hadap-hadapan kayak gini aja sudah bisa closing gitu loh Pak. Nah bagi saya Prudential merupakan perusahaan yang paling cepat ya dalam menanggapi situasi pandemik ini Pak. Baru kita work from home aja, semua cara untuk menjual secara online seperti ini aja sudah langsung ada Pak. Jadi cepat tanggap banget perusahaan kita Pak. Oke. Ini ada pertanyaan yang pertanyaan baru masuk yang berhubungan misalnya karena kita masih ada waktu ya. Jadi kan kalau pertanyaan ya nggak apa-apa ya. Nah,
ini adalah pertanyaan mengenai tadi kan Gencar kan bicara bahwa visi ini sangat mulia karena kan kita membantu orang, gitu ya. Ada gak sih selama pengalaman Gencar sama Lady itu, sama dari Lady itu, pengalaman Lady itu misalnya ada gak sih kejadian klaim yang membuat kita itu merasa wow ini klaim ini benar membantu orang lah, mungkin nasabah itulah untuk mereka hidup lagi atau move on dengan kehidupan mereka. Ada gak sih pengalaman kayak gitu, Lady, selama ini menjalankan bisnis ini? Oke, kalau dari saya, kalau mungkin dari segi klaim, saya pribadi punya keluarga Pak yang sering klaim gitu loh Pak. Contohnya salah satu klaim terbesar yang pernah saya alami adalah ketika ipar saya lagi main futsal Pak. Jadi lagi main futsal terpleset dan otot kakinya itu robek, jadi harus segera dioperasi. Nah, operasinya itu kira-kira kalau tidak salah dia menghabiskan biaya sekitar 160 juta Pak. Itu dia baru masuk 5 minggu ya. Ya, dia baru masuk 5 minggu and then otot kakinya robek, langsung operasi dan itu dibayarkan Pak. Oh, 1 juta ya. Wow, oke, itu ibaratnya kalau itu kalau 160 juta Pak. 160 juta ya. Itu tahun berapa itu, Lady itu? Itu tahun 2014 Pak. 2014 Tahun ya? 2014. Oke, tahun 2014 udah 100 juta lebih, apalagi kalau itu terjadi sekarang ya, Lady ya, ya kan? Nah, jadi kalau terjadi sekarang itu intinya kan lebih mahal pasti Pak. Pasti lebih mahal itu, pasti lebih mahal. Oke, jadi gimana di situ kita lihat bahwa pentingnya kita berasuransi gitu ya, Lady ya. Oke. Nah, kalau Gencar sendiri ada nggak pengalaman klaim yang kalau Gencar sendiri ada nggak pengalaman klaim yang ibaratnya membuat hati Gencar itu sebenarnya wow ini dampaknya luar biasa nih klaimnya nih nasabah. Ada nggak Gencar? Ya, kalau ditanya ada apa banyak sekali Pak 15 tahun ini, baik klaim sendiri ataupun klaim dari tim saya pun pernah klaim 3 kali di Prudential, tapi klaim itu penyakit kecil lah Pak, demam berdarah, tifus gitu ya. Buat saya kalau orang klaim penyakit kecil, mungkin mereka masih sanggup bayar dengan uang sendiri, mungkin mereka ada uang jaga-jaga. Tapi kalau penyakit yang besar bagaimana? Saya punya satu kisah, ya Pak, ini cici ipar saya, berarti istri saya punya kakak terkena kanker Pak, sudah 4 tahun. Ya kita memang percaya bahwa umur semua diberikan oleh Tuhan yang atur ya. Tapi saya juga percaya kalau kita berikhtiar, kita berusaha, ya pasti ada hasil dari usaha kita. Ini pengobatan kanker Pak, 4 tahun Pak Luki bisa bayangkan berapa besar itu Pak. Setiap lakukan PET scan, kemo dan radiasi itu semua klaim ditanggung oleh Prudential. Setiap pergi ke Singapura minimal 30 juta di luar akomodasi Pak. Itu pasti Pak untuk rawat jalan kanker Prudential bayari. Waktu kita kanker kemo total itu hampir 1,5 miliar Pak di Singapura. Jadi bagaimana kalau orang 1,5 miliar itu 1,5 miliar, 1,5 miliar bukan atau paket kemo Pak, paket kemo itu bisa 1 tahun punya paket itu. Jadi waktu itu klaimnya, dan saya melihat sekali lagi bahwa Prudential ada perusahaan yang berkomitmen membayar klaim. Terima kasih pada Prudential Management. Benar-benar Pak, saya melihat dari mata saya sendiri bagaimana kejadian yang namanya saudara kalau misalkan kesusahan. Kita bisa bantu berapa banyak Pak kalau pakai uang sendiri Pak. Kita juga punya keluarga sendiri, kita punya kebutuhan keluarga. Tapi saya bersyukur sekali karena ambil Prudential lewat usaha saya dan istri yang meyakinkan untuk ambil. Akhirnya sekarang pengobatannya bisa dibayarkan Prudential dan puji Tuhan Pak masih sehat, hidup masih beraktivitas, bahkan sekarang semakin membaik Pak. Ya. Oke. Jadi ibaratnya kembali lagi ya, impian kita tercapai dengan kita melakukan hal yang sangat mulia kepada orang lain, yaitu membantu mereka pada saat resiko terjadi. Dan kalaupun resiko tidak terjadi, ya itu ibaratnya kita membantu mereka untuk keuangan masa depan mereka gitu ya. Ya, oke. Nah, Pak, tambahin Pak, resiko pasti terjadi Pak. Karena di asuransi itu resiko itu cuma ada 2 kan Pak. Hidup terlalu panjang atau hidup terlalu pendek Pak.
Tuh, ya. Nah, kalau panjang pun juga repot juga Pak, kalau nggak ada panjang juga, Pak. Karena perlu biaya gitu kan. Setiap hari itu hari weekend Pak, keluar uang terus Pak kalau udah tua Pak. benar. Jadi makanya saya bilang tadi butuh perencanaan masa depan gitu ya. Betul. Oke. Nah ini sudah nggak terasa ya 1 jam nih, 1 jam 10 menit nih kita sharing bersama nih ya. Karena kenapa? Sebenarnya di tangan Anda mati lampu guys. Untuk langkah ke depan. Saya Hujan gede. sampai jumpa di lain waktu. Stay happy, stay healthy, dan stay productive. Semangat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih.